Demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina, CGP Angkatan 9 Kabupaten Mempawah. Berikut ini adalah cuplikan wawancara yang dilakukan dengan dua kepala sekolah sebagai narasumber. Jadi mesti dirembukan sama-sama ya Pak. Sama. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya lihat selama ini kalau saya ambil keputusan, saya juga biar bagaimanapun walaupun saya kepala sekolah, tetap saya mengambil suara yang terbanyak. Iya. Suara terbanyak itu, karena itu penting. Karena ini kan lembaga, sekolah itu kan lembaga, bukan apa namanya individual. Harus kita rembuk bersama, itu yang kita ambil. Itu langkah-langkah yang biasa kita ambil. Oke, baik Pak. Nah, tentunya kan selama mengambil keputusan tuh Pak, ada tantangan atau halangan lah. Jadi kalau dalam Bapak pribadi, kira-kira apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Oke, terima kasih. Memang kalau tantangan itu jangankan apa namanya Bapak sendiri, orang lain pun merasa punya tantangan. Ada yang dicuekin, ada yang gimana. Kita anggap biasa aja. Jangan orang cuek kita tambah cuek, nggak usah. Malah kita dekatin. Gimana akhirnya nanti dia bisa menyadari setelah kita itu benar-benar apa namanya mendekati dia. Karena kenapa? Kita kan tidak pernah sama ini kita itu mengambil keputusan sendiri. Iya. Nah, dengan sendirinya orang tua nanti akan bisa menyadari, oh ini loh saran saya sama ini. Baik. Berikutnya Pak, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam memutuskan sebuah kasus atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin punya jadwal menyelesaikannya kapan, di mana, dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang sudah nih, ya pengalaman ini kan pengalaman, katanya pengalaman experience out best teacher, pengalaman dari guru yang terbaik. Yang pertama, nah selama ini kan tentunya Bapak sudah banyak sekali membuat keputusan mengenai sekolah atau yang terlibat dengan sekolah. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau saya biasanya kalau ada terjadi konflik antar nilai-nilai moral ya yang mendasari tindakan yang berbeda. Misalnya ketika harus memilih antara kejujuran dan menyelamatkan perasaan seseorang, baik itu anak ataupun guru, antara keadilan dan kasih sayang, saya juga memperhatikan apakah ada siswa atau orang tua, serta jika situasi tersebut melibatkan keputusan yang sulit diambil, berarti kita harus saling bisa bekerja sama antara satu guru dengan guru yang lain, antara kepala sekolah dengan guru tersebut yang mempunyai masalah. Karena di situ kan ada konflik yang berbeda, ada tekanan moral yang berbeda. Begitu juga dengan anak, ya kita melalui pendekatan terlebih dahulu. Kalau dengan orang tua juga sama. Baik. Nah, itu mungkin. Begitu ya Pak. Baik, nah kemudian selama ini juga bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kalau mengambil keputusan dalam hal ini biasanya saya mempunyai diskusi dengan dewan guru, diskusi dengan orang tua murid, supaya ketika kita mengambil suatu keputusan tidak merugikan salah satu pihak. Ketika kita berdiskusi otomatis kita... Hal menarik yang muncul dari wawancara ini adalah bagaimana seorang pemimpin yang mengambil keputusan dengan sangat praktis, seperti tanpa panduan langkah-langkah lagi. Padahal mungkin saja langkah-langkah pengambilan keputusan itu sudah menyerap dengan dirinya karena sudah terbiasa mengambil keputusan. Ada juga pertanyaan yang masih mengganjal menurut saya.
yaitu apakah para kepala sekolah ini juga mendapatkan pengetahuan tentang paradigma, prinsip, serta langkah-langkah dalam mengambil keputusan? Karena dari hasil wawancara mereka, tidak ada menyinggung hal tersebut secara tersurat dalam pernyataannya masing-masing. Jika benar memang mereka belum pernah mendapatkan materi ini, tentunya saya sangat bersyukur sekali karena telah mendapatkan pengetahuan yang mana mereka sebagai kepala sekolah saja mungkin masih asing dengan istilah-istilah tersebut. Tapi saya berpendapat, mungkin mereka pernah tahu tentang dilema etika, paradigma, prinsip serta langkah-langkah dalam menentukan keputusan. Hanya saja, mungkin mereka sudah melupakannya karena sudah terlanjur profesional dan terbiasa dalam membuat keputusan. Dari hasil wawancara ini pun ada kesamaan dan perbedaan antara kepala sekolah yang satu dengan lainnya. Persamaannya adalah mereka mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang memang melibatkan banyak orang, dan dalam ranah keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri. Perbedaannya adalah cara pandang mereka dalam memaknai sebuah masalah dari sudut pandang masing-masing. Misalnya, Bapak Supriyadi selalu memandang sebuah keputusan harus melibatkan guru-guru serta pihak terkait lainnya, sehingga kebanyakan kasus yang dianggap berat atau kasus besar, beliau harus memecahkannya bersama guru-guru dan keputusannya juga harus berdasarkan mufakat bersama. Namun berbeda dengan Bapak Susanto yang menganggap tidak semua masalah itu perlu disepakati bersama atau melibatkan banyak orang untuk memutuskannya. Dalam arti kata, beliau punya hak prerogatif sendiri. Ada masalah yang bisa diputuskannya sendiri, dan ada masalah atau kasus yang memang memerlukan pendapat banyak orang untuk menentukan keputusannya. Untuk rencana ke depannya, para kepala sekolah ini memandang perlu adanya keterlibatan berbagai pihak terkait masalah-masalah yang mengandung unsur dilema etika, sehingga hasil keputusan yang diperoleh tepat sasaran sesuai dengan sumber masalahnya, dan penyelesaiannya juga langsung bisa dirasakan oleh pihak-pihak terlibat sebagai suatu proses perbaikan. Mereka juga memandang perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan dilema etika apa yang terjadi pada sebuah kasus, beserta paradigmanya, prinsip, dan langkah-langkah dalam menentukan keputusan yang diambil. Bercermin pada proses pengambilan keputusan yang disampaikan oleh para kepala sekolah tersebut, serta berdasarkan pembelajaran yang sudah saya peroleh dari modul 3.1 ini, maka saya memandang perlu adanya telaah paradigma, prinsip, serta langkah-langkah dalam membuat keputusan yang melibatkan dilema etika pada lingkungan kerja saya, termasuk murid dan juga guru-guru beserta rekan kerja lainnya. Karena selama ini dalam menyelesaikan masalah atau kasus, saya masih belum memiliki pengetahuan mumpuni bagaimana menghasilkan sebuah keputusan. Saya tidak tahu apa itu dilema etika, paradigma, prinsip, serta langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Setelah belajar di pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan terminologi baru. Oh, ternyata dalam sebuah kasus, sebelum kita memutuskan apa yang akan dilakukan, ternyata kita perlu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Ada uji cobanya juga, yaitu uji ilegal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola, pengujian paradigma salah lawan benar, kasihan lawan keadilan, individu lawan ramai. Kemudian ada lagi prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, barulah keputusan itu dibuat.
Itu pun masih belum siap jadi keputusan karena mesti ditinjau kembali keputusan tersebut serta direfleksikan. Tentu saja hal itu tidak mudah. Maka dalam mengambil keputusan terhadap sebuah kasus, apalagi bagi pemimpin pemula, tentunya harus merujuk pada 9 langkah yang sudah dipaparkan untuk memudahkan dan membuat keputusan yang diambil terkesan tidak asal-asalan. Dalam proses pembelajaran dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, hal itu akan saya lakukan sesegera mungkin. Setelah ini, ketika saya mendapatkan kasus yang mengandung dilema etika, meski bukan sebagai pimpinan, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran guna mengelola murid dan kegiatan pembelajaran saya. Demikian hasil analisa wawancara saya terhadap 2 kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.